Penyebaran Islam di tanah Jawa menunjukkan bahwa Islam tersebar luas kepada masyarakat Indonesia hingga saat ini berkat jasa besar para ulama dan aulia yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sayangnya, periwayatan mereka hingga saat ini masih banyak didominasi oleh mitos dan hikayat dan belum menunjukkan fakta sejarah serta ajaran yang betul-betul valid. Di antara para wali yang paling mendatangkan kontroversi dan yang paling banyak diselimuti kabut mitos adalah wali nyentrik, yaitu Syekh Siti Jenar. Kisah dan ajarannya sangat populer di masyarakat. Sayangnya, penulisan ajarannya secara utuh dan sahih belum banyak dilakukan. Syekh Siti Jenar menghadirkan kearifan spiritual Islam di tanah Jawa atau yang umum disebut sekarang sebagai Islam esoteris. Syekh Siti Jenar mengambil langkah tersebut di samping alasan utama bahwa kebenaran agama tidak bisa disembunyikan dan bahwa dia sendiri adalah seorang esoteris dan esensialis yang telah mencapai pengalaman spiritual tertinggi atau mencapai kemanunggalan Tauhid Al-Wujud. Syekh Siti Jenar juga menyadari bahwa Islam yang sudah diterima masyarakat Jawa sejak awal abad ke-13 atau jauh sebelum Wali Songo hadir adalah Islam yang mampu berinteraksi dengan religiusitas lokal dan menjalin kelindan dengan peradaban serta budaya masyarakat yang ada. Hasilnya adalah sebuah antropologi keagamaan yang mengasihkan bahwa zikir adalah sholat daim, yaitu seluruh tingkah laku kita yang berhubungan timbal balik dengan Allah, dan bahwa ternyata ajaran Syekh Siti Jenar tersebut diperoleh dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun sufi. Tujuan utama ajaran Syekh Siti Jenar adalah mengajak manusia untuk selalu tumbuh berkembang seperti pohon Sidratul Muntaha, selalu aktif, progresif, dan positif. Membangkitkan pribadi ingsun sejati melalui Tauhid Al-Wujud atau yang dikenal secara lokal dengan sebutan Manunggaling Kaula Gusti. Gerakan yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar bersumbu pada pembebasan kultural yang meliputi pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik berdalih agama dan sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Jadi Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang penyebar agama Islam awal di Indonesia, namun sekaligus adalah seorang suci yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan sampai saat ini. Karena memang ajarannya di samping sangat aplikatif secara lahir dan batin, juga mampu membawa rasa kebebasan bagi para penganutnya. Unsur kebebasan di bawah naungan kemanunggalan inilah mutiara yang termahal dalam hidup. Wajar jika di balik kesunyian dan kesepian makamnya dari para penjara, Syekh Siti Jenar jauh melebihi para wali yang lain dalam konsep berkah dan karomahnya bagi masyarakat. Tangisan, doa, dan jeritan histeris tidak diberikan di makamnya yang terpencil di Kemlaten atau Giri Amparan Jati, Cirebon. Akan tetapi, hal-hal itu diwujudkan dalam tangisan, doa, dan jeritan histeris batin para pengikut dan penganut ajarannya, baik terhadap Syekh Siti Jenar dan yang lebih utama lagi adalah jeritan histeris karena puncak pengalaman spiritualnya, yaitu kondisi manunggal. Pendalaman khusus terhadap Syekh Siti Jenar dan ajaran-ajarannya sejak pertengahan tahun 2002 dari hasil pendalaman itu dilalui melalui penelitian dan juga mengumpulkan ajaran Syekh Siti Jenar yang tercecer dan saling terpisah menjadi satu kesatuan utuh. Lebih tepatnya, susunan itu memiliki tujuan utama melakukan rekonstruksi sejarah dan sistematisasi serta rekonstruksi ajaran Syekh Siti Jenar. Dengan berbagai wacana diharapkan para pengkaji mendapatkan gambaran yang lengkap tentang sosok Syekh Siti Jenar serta ajaran-ajaran otentiknya. Tentu arti terpenting bagi pengkaji adalah mendapatkan kepastian mengenai sosok Syekh Siti Jenar sebagai tokoh sejarah dalam lingkup sejarah Islam di Indonesia. Karena selama ini kebanyakan para pengkaji belum yakin benar bahwa Syekh Siti Jenar merupakan person historis, manusia sejarah yang benar-benar pernah hidup di bumi Indonesia, yang ajarannya juga masih hidup lestari hingga kini. Bahkan dari kajian-kajian, tampaknya Syekh Siti Jenar pernah memiliki karya tulis yang disebutnya sendiri, di antaranya yaitu Kitab Balal Mubarak, Talmisan, dan Musakaf.
Tetapi seiring dengan pelarangan ajarannya setelah dia wafat, tampaknya kitab-kitab itu kemudian hilang. Walaupun begitu, ajaran-ajarannya masih tetap terpelihara melalui para pengikutnya, baik yang memeliharanya di dalam batin dan memori pikiran yang kemudian diungkap dalam bentuk suluk dan serat, atau juga melalui kajian para sastrawan keraton pada abad ke-17 dan 18. Kemudian pada era 1930-an sampai era 1955-an muncul karya-karya suluk dan serat baru, dan disusul mulai tahun 1985-an dan kemudian 1990-an sampai saat ini mulai muncul karya-karya ulasan yang lebih mendalam atas ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Insya Allah, ajaran Syekh Siti Jenar tidak akan pernah surut dari panggung sejarah dan kebudayaan sebagai salah satu warisan kebenaran Islam di Indonesia.